Selamat pagi anak-anak didik kami sekalian. Kembali kita bertemu pada saat pagi hari ini lewat daring yang boleh kita lakukan. Apa kabar kalian anak-anak kami? Ibu mengharapkan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam belajar. Dan pada saat pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita khususnya di dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Anak-anak kami, apakah masih ingat apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya? Masih ingatkah? Ibu akan sedikit menyinggung apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai konsep lini perakitan. Nah, di sana kita sudah boleh belajar bahwa kita berkata bahwa perakitan itu adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Jadi pekerjaan perakitan dimulai bila objek sudah siap untuk dipasang dan berakhir bila objek tersebut telah bergabung secara sempurna. Ya. Bahkan juga perakitan itu juga dapat diartikan penggabungan antara bagian yang satu terhadap yang lain. Itulah yang disebut dengan konsep lini perakitan. Nah, pada saat pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai metode dalam perakitan. Nah, di sini kita akan belajar mengenai metode-metode dalam perakitan, yaitu dalam produksi massal, proses perakitan dapat dilakukan dengan cara otomatis. Misalnya, proses pengikatan, pengelingan, pengelasan, penyekrupan, dan lain-lain dalam urutan rangkaian proses produksi. Ya, hal itu dilakukan untuk mendapatkan hasil pada setiap produk dengan bentuk yang standar. Dalam perakitan terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, dalam metode perakitan ini kita melihat ya anak-anak kami bahwa kalau misalnya kita berbicara mengenai produksi massal, berarti itu dilakukan perakitannya, prosesnya itu caranya secara otomatis ya. Nah, kemudian dalam perakitan tersebut kita katakan tadi ada beberapa penerapan sesuai dengan kebutuhan. Nah, metode-metode apa yang dibutuhkan? Yaitu yang pertama, metode perakitan yang dapat ditukar. Pada metode ini, bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain, ya. Karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan baik menurut ISO dan lain sebagainya. Ya, kemudian keuntungan bila kita menggunakan bagian atau komponen yang telah distandarkan adalah waktu perakitan komponen yang lebih cepat dan dalam penggantian komponen yang rusak dapat diganti dengan komponen sejenis yang ada di pasaran. Jadi ini seperti ini ya, kalau misalnya kita mau mencari spare part ya nak ya, misalnya contoh kita ini perakitan spare partnya komputer ya. Jadi harus kalau dia sudah standar menurut ISO ya atau distandarkan menurut ISO dan lain sebagainya, ya maka nanti tidak terlalu susah kita untuk mencari spare partnya dimanapun. Ya, jadi kalau ada misalnya kelemahan atau mungkin kekurangan atau mungkin kerusakan dalam spare part tersebut, jadi nggak terlalu susah kita untuk mencarinya. Artinya tetap kita dapatkan komponen yang kita mau ganti atau yang sejenisnya di pasaran, itu maksudnya ya. Nah, kemudian yang berikut adalah perakitan dengan pemilihan. Komponen-komponennya juga dihasilkan dari produksi massal yang pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran ya. Kemudian itu untuk perakitan dengan pemilihan ya. Jadi artinya ada ukuran-ukuran atau batasan-batasan ukuran yang boleh kita lihat. Nah, kemudian perakitan secara individual. Perakitan secara individual
dalam pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangan yang lain. Karena dalam pengerjaannya harus berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. Jadi salah satu bagian komponen berpasangan tersebut kita selesaikan terlebih dahulu, kemudian pasangan yang lainnya menyusul dengan ukuran patokan yang diambil dari komponen yang pertama. Nah, itulah kalau pengertian daripada perakitan secara individu atau secara individual, ya. Nah, kemudian yang berikut adalah desain untuk manufaktur. Dalam bidang perakitan desain untuk manufaktur, ya, disingkat dengan DFM adalah desain produk untuk semua aspek dari proses manufaktur dalam rangka untuk mengoptimalkan kemampuan manufaktur dari desain awal, ya. Kemudian tujuan dari desain manufaktur ini adalah meningkatkan mutu produk, ya. Jadi meningkatkan mutu produk. Kemudian mengurangi biaya produk dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan produk. Jadi artinya kalau desain manufaktur ini memang benar-benar memang dibutuhkan, ya, untuk semua aspek. Karena memang bagaimana supaya desain atau perakitan desain itu bisa dilakukan secara maksimal, ya. Nah, kemudian yang berikut adalah kita lanjutkan, yaitu prinsip dasar desain untuk manufaktur. Apa prinsipnya, ya? Ada beberapa prinsip dasar desain untuk manufaktur ini. Yang pertama itu DFM dan optimasi. DFM mengoptimalkan proses desain produk awal dalam tahap konsep desain untuk memastikan bahwa produk dapat diproduksi dengan mudah. Jadi artinya tetap juga diperhatikan atau dioptimalkan apa kira-kira yang kita desain tersebut supaya nanti benar-benar produk yang kita desain itu bisa diproduksi dengan mudah. Jadi tidak ada kendala-kendala ke depan. Ya, kemudian yang berikut adalah keseluruhan proses adalah kuncinya, ya. Jadi keseluruhan proses itu apa-apa saja, itu maksudnya. Itu merupakan satu kunci supaya nanti produk kita bisa mudah dipasarkan. Nah, yang pertama yang menjadi pertimbangannya adalah desain untuk manufaktur dilakukan melalui kerjasama dari berbagai departemen fungsional. Nah, jadi itu kan merupakan salah satu proses, ya. Salah satu proses. Jadi kalau kita misalnya melakukan kerjasama di berbagai departemen, maka nanti desain proses daripada desain manufaktur ini bisa berjalan. Kemudian yang berikut adalah cross functional team yang digunakan dalam perwakilan manufaktur difokuskan pada tujuan dalam perancangan proses, ya. Ada tim, ya. Kemudian yang berikut adalah departemen fungsional, tidak lagi bekerja sebagai entitas yang terpisah. Sebagai gantinya mereka berkomunikasi dan menyelesaikan tugas-tugas dalam usaha bersama. Jadi artinya harus ada teamwork yang baik, ya. Jadi tidak ada bekerja sendiri-sendiri atau secara terpisah. Jadi departemen fungsional itu tidak lagi bekerja sebagai entitas yang terpisah katanya, ya. Tetapi gantinya mereka berkomunikasi dan menyelesaikan tugas dalam usaha bersama. Jadi ada teamwork yang baik, ya, kerjasama yang baik maksudnya. Nah, kemudian yang berikut, ya, perubahan dalam proses desain. Apa saja? Hal ini meliputi perubahan yang meliputi penyatuan desain dan pengembangan proses dan struktur organisasi tradisional agar sesuai dengan prinsip-prinsip DFM, ya. Kemudian karyawan dijauhkan dalam sikap individualis dan dilatih untuk menjadi pemain dalam tim, ya.
Kemudian desainer harus dididik tentang operasi manufaktur dan semua pegawai harus sadar tentang bagaimana mereka membuat pilihan yang nantinya akan mempengaruhi operasi dalam pengembangan proses. Jadi ini punya berkesinambungan atau punya kerjasama seperti yang Ibu katakan tadi sebelumnya bahwa harus ada teamwork yang baik. Jadi ketika ada teamwork yang baik, maka kalaupun ada perubahan-perubahan dalam proses desain, itu tidak ada kendala ketika kita mempunyai prinsip-prinsip DFM itu. Nah, itu maksudnya. Jadi ada kalau misalnya karyawan itu tidak boleh ada sikap individualis ya. Tetapi dia dilatih untuk menjadi pemain dalam tim. Artinya dia tetap dipakai atau juga tetap diberdayakan dengan kerjasama yang baik. Nah, kemudian yang berikut adalah yang keempat ya, yaitu pengetahuan manufaktur dalam tahap pengembangan konsep dan desain. Dalam proses manufaktur DFM, seseorang harus menetapkan fungsi desain dengan pengetahuan yang lebih dari operasi manufaktur. Metode yang paling efektif adalah dengan memiliki manufaktur yang mewakili bagian dalam keseluruhan proses dan pengembangan desain. Perwakilan ini harus menetapkan fungsi desain dengan toleransi manufaktur, proses, prosedur, batasan penjadwalan, dan waktu produksi. Harus dipertimbangkan ya tahap-tahap dalam konsep pengembangan konsep dan desain. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk materi kita yaitu mengenai penggunaan sistem intelijen CAD dan teknologi komputer lainnya pada DFM ya. Yang pertama, peningkatan penggunaan sistem CAD dan kemajuan teknologi telah membantu desainer membuat DFM yang lebih mudah. Jadi sesuai dengan teknologi yang sedang terjadi atau sedang kita geluti sekarang, itu lebih gampang ya, membantu kita untuk lebih mudah dalam mendesain. Kemudian banyak desain yang dimodelkan dan dianalisis pada sistem CAD sehingga memungkinkan permasalahan desain yang biasanya tidak akan ditemukan pada tahap modeling. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir, intelijensi buatan juga merupakan awal ya untuk diintegrasikan ke dalam banyak sistem CAD. Jadi intelijensi buatan ini adalah bahasa asingnya adalah artificial intelligence ya, intelijensi. Ya, jadi hal ini memberikan desainer informasi penting dalam batasan manufacturing dan operasi sebaik informasi pada aspek lainnya dalam proses pengembangan selama pendesainan komponen. Jadi itulah ya penggunaan sistem intelijen CAD dan teknologi komputer lain pada DFM. Nah, jadi oleh karena itu adalah beberapa pertimbangan yang boleh kita pelajari hari ini sebagai kalau kita boleh belajar daripada metode dalam perakitan. Itulah contoh-contoh atau keterangan dari metode-metode dalam perakitan tersebut. Itulah yang bisa Ibu sampaikan pagi hari ini lewat video singkat ini. Kami harapkan anak-anak kami boleh memahami. Kalaupun tidak terlalu memahami, mungkin dipelajari berulang kali. Dan Ibu harapkan apa yang sudah Ibu sampaikan kalian catat ya dari video singkat ini atau video pembelajaran ini supaya kalian lebih memahami. Itulah yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian. Salam sehat dari Ibu. Sekian dan terima kasih.